Saya cuma menanyakan pendapat ahli ya. Apa yang dimaksud dengan kebebasan berekspresi itu apa sebetulnya? Hakikinya itu aja. Itu apa sebetulnya itu? Kebebasan berekspresi itu apa? Pengertian. Itu pertanyaan yang akan membatalkan keberatan jaksa tadi. Kenapa? Karena kebebasan berekspresi itu subjektivisme seseorang itu. Jadi memang you nggak bisa bedain subjektivitas atau subjektivisme itu. Yang mana yang Anda maksud tadi itu? Kan ekspresi saya adalah hasil subjektivisme saya sebagai subjek yang otonom itu. Enggak, pengertian kebebasan berekspresi itu menurut saudara apa? Itu yang saya mau terangkan tadi. Setiap kali saya ucapkan ekspresi saya, di dalam kepala saya didrive oleh kemanusiaan yang adil dan beradab. Tidak boleh berbohong di situ. Maka muncul subjektivisme saya. Ada orang yang tahu dengan cara yang sama untuk mengucapkan keadilan, tapi subjektivisme dia dikendalikan oleh subjektivisme partainya, dikendalikan oleh subjektivisme jaksa agung, macam-macam itu. Jadi justru di dalam upaya ekspresi itu subjektivisme itu dinilai secara netral. Tetapi kata netral pun tidak cukup di situ. Tadi saudara tersangka itu menanyakan soal kata itu. Saya kasih contoh begini. Ini ada urusan politik panjang lebar. Setiap kali orang minta saya untuk netral itu, Pak Rocky netral dong, jangan subjektivitas itu. Oke, saya bilang saya akan netral. Nah begitu dong Pak Rocky. Ya baik. Begitu saya bilang saya netral, saya justru diperintah oleh dia untuk netral. Kan konyolnya di situ kan. Netral itu adalah kebebasan subjektivisme, bukan subjektivitas. Itu namanya ekspresi yang jujur itu Pak Hakim. Ya, nah, itu memang pendapat ahli ya, sudah seperti itu. Nah, sekarang dalam berekspresi itu ya, menurut ahli ada batas-batasnya nggak? Apakah bebas? Apa ada batas-batasnya? Di dalam ekspresi kita memerlukan peralatan untuk mengekspresikan itu, lukisan, demonstrasi segala macam itu. Sekarang undang-undang yang melarang itu apa? Itu masalahnya kan. Jadi kita tunggu undang-undang larang apa? Lalu kita periksa. Undang-undang ini membatalkan dalil kebebasan pikiran atau justru membantu supaya alat-alat ekspresi itu, yaitu alat mengekspresikan, tidak membatalkan kebebasan berpikir. Kan itu rasanya kan. Jadi saya misalnya nggak mau lagi berpikir bebas karena saya tahu konsekuensinya apa, sama seperti petani di Cipanas itu kan. Jadi alat ekspresinya mencegah saya berpikir tidak bebas, padahal kebebasan berpikir itu absolut. Kan itu dasarnya kan Tuhan memberi kita kebebasan berpikir. Itu bedanya. Baik Ali. Ya. Kalau demikian apakah kebebasan berekspresi itu tidak dibatasi karena oleh undang-undang? Ada aturannya. Tetapi masalahnya apakah aturan yang membatasi kebebasan berekspresi juga sekaligus membatasi kebebasan berpikir? Itu yang dibahas tadi oleh tokoh yang saya sebut tadi, Judith Clark, yaitu liberalism of fear. Orang udah fear duluan sebelum dia berekspresi. Jadi bahkan sebelum ada pembatasan dia udah takut duluan. Baik, kalau dalam undang-undang sudah ada pembatasan tentang kebebasan berekspresi, terus kalau hal itu dilanggar oleh kebebasan berekspresi itu bagaimana? Hal itu maaf Hakim. Gimana menurut? Maaf, ulangi kalimat. Tidak mengerti. Kalau kebebasan berekspresi itu kan sudah ada aturan di dalam peraturan ya, undang-undang ya. Nah sekarang kalau kebebasan berekspresi itu melabrak aturan tersebut bagaimana? Itu kan absolut kan? Jelas. Ya sekarang bagaimana untuk pendapat? Jelas. Poinnya adalah harusnya aturan tentang kebebasan berekspresi untuk memungkinkan ekspresi itu maksimal, bukan untuk membatasi. Itu dasarnya. Jadi kalau bilang pasal 12, iya memang, tapi pasal itu dimaksudkan supaya ekspresi itu maksimal, juga bukan meminimalkan. Karena makin lama nanti makin banyak aturan untuk membatasi, kan ini ekspresi, iya, tapi akhirnya seluruh peraturan itu justru meminimalkan kebebasan berekspresi yang diperintah secara imperatif oleh kekuatan moral kita karena punya pikiran yang bebas. Kan itu dasarnya tuh Pak Hakim. Baik, terima kasih. Saudara, aksi lagi satu ya. Kebebasan berekspresi itu kan sekarang kan ada bebas, bisa di tayang misalnya secara online dan sebagainya. Itu kan banyak sudah kita tahu ya. Itu antara kebebasan untuk menyampaikan pendapat secara pribadi dan sebelaku pejabat itu kan sudah sampaikan tadi. Nah ini kan sepertinya beda tipis ini. Pejabat ya pribadi itu juga sebagai pejabat itu ya pribadinya juga sebagai pejabat kan begitu ya, dibolak-balik seperti itu hampir tipis gitu. Mana pejabat, mana pribadi kan susah ya sudah ya. Nah sekarang misalnya itu tidak ada hubungan dengan jabatan, tapi dia
membebaskan berekspresi, memberikan kritik secara pribadi itu boleh nggak? Coba saya kasih contoh ilustrasi supaya agak jelas ya. Satu waktu saya diperkarakan oleh Menteri HAM Kehakiman Pak Laoli itu. Dia bilang saya menghina marga dia tuh. Lalu saya tanya di mana saya menghina? Di Twitter. Kapan saya menghina Twitter? Tahun 2021, tahun 2021. Kesalahan pertama, saya nggak punya Twitter dari 2019 dirampok. Nah Presiden 2021 dia bilang itu nama Anda. Loh nama saya bisa dipakai oleh siapa aja, karena nggak ada aturan pakai nama saya kan. Jadi dari segi itu si pejabat sebetulnya ngincer saya tuh, karena saya pengkritik pemerintah kan. Di situ udah bias pertama. Bias kedua, dia pejabat negara yang punya kapasitas untuk melihat ini hoax apa bukan tuh. Tapi dia langsung mengatakan itu saudara Rocky Gerung. Loh, saya nggak ada urusan dengan Anda sebagai individu. Anda dalam jabatan apa itu? Itu poin untuk menjawab ilustrasinya. Sekarang saya jawab prinsipnya itu. Kalau saya ucapkan pikiran lalu dikutip di media massa segala macam, saya mengandaikan pikiran saya akan difilter oleh apa yang disebut the public use of reason itu. Penggunaan publik terhadap akal atau saya sebut dalam bahasa Inggris yang ini istilah yang dipakai oleh John Rawls, seorang ahli di dalam upaya untuk menerangkan kebebasan berpikir. The public use of reason itu namanya forum perdebatan atau the use of public reason. Jadi public reason itu ada, bukan private reason tuh. Nah kadang-kala pejabat kita menggabungkan antara public use of reason dengan reason dia sendiri karena terhidup secara privat. Jadi ini orang-orang yang tadi saya bilang tuh, ini salahnya dari awal kurikulum demokrasi kita tidak dirawat dengan kemasukakalan tuh, termasuk mata kuliah di Fakultas Hukum tuh nggak diajarin tentang pembedaan secara ontologi antara public use of reason dan the use of public reason. Nah kalau saya terangkan begini nanti kok rumit banget ya, karena saya ahli harus terangkan hal yang rumit sebetulnya. Jadi demikian juga pertanyaan jaksa, saya menginginkan jaksa tanya sesuatu yang betul-betul menyangkut keahlian saya tuh, supaya kita juga belajar tuh. Kan saya mengajar di semua institusi itu. Jadi saya ada di sini bukan karena subjektivitas politik saya, tapi karena saya punya subjektivisme untuk membela kebebasan berpikir yang ekspresinya adalah kebebasan berpendapat. Pak. 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 Silakan, Pak. Baik, saudara ahli, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan ya. Tadi begitu saudara masuk diperkenalkan oleh penasihat hukum, saudara dibilang sebagai ahli untuk bidang kebebasan berekspresi begitu ya? Ya, kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi atau mengeluarkan pendapat ya. Kalau di kebiasaan di pengadilan itu kita bicara disiplin ilmu ya. Orang datang sini sebagai ahli, ada ahli ilmu kedokteran, kehakiman, ahli hukum pidana, ahli politik, ahli ekonomi dan seperti itulah. Nah, saya ingin tanya disiplin ilmu saudara itu apa? Yang saudara tekuni berkenaan dengan pendapat saudara saat ini. Kata disiplin ilmu itu kata yang baru ada ketika terjadi spesialisasi. Tapi kata disiplin sebetulnya kata pertama untuk membedakan seseorang mengetahui semua jenis ilmu. Kata disiplin datang dari kata disciple. Disciple artinya murid. Murid itu diajar oleh guru untuk semua ilmu itu. Belakangan ada fakultas hukum, fakultas ekonomi, tapi saya belajar filosofi dan saya belajar semua ilmu. Saya belajar ilmu hukum, saya belajar ekonomi, saya belajar politik. Ahli cukup. Ya. Saudara bilang tadi disiplin ilmu apa filosofi. Yes. Yang saya punya pemahaman filsafat itu adalah ibu dari segala ilmu. Ya. Kalau saudara bilangnya itu artinya sudah cukup. Saya nggak akan tanya lagi berkenaan dengan apa disiplin ilmu yang lain. Ya, karena itulah ilmu dari semuanya. Oke. Terus saya tanya berkenaan dengan tadi saudara berkomunikasi dengan penasihat hukum ya. Ya. Kaitannya dengan kritik terhadap pejabat. Pejabat tidak boleh alergi terhadap kritik, begitu toh? Ya. Seperti itu ya. Saya setuju dengan itu. Cuma ada 3 hal yang kemudian saya pahami, yang saya akan pilah-pilah di sini ya.
ada kritik berkenaan tadi bicara tentang kedudukan, ya. Semua pejabat, saya pun sebagai hakim boleh dikritik seperti itu. Semua orang bisa seperti. Saya ingin bertanya dulu kepada ahli, saudara pernah menduduki jabatan tertentu tidak di dalam bidang akademis? Sebagai pembantu rektor, pembantu dekan atau apapun? Saya menolak itu karena Ya? kalau dia jadi pembantu rektor, dia ngurusin administrasi itu. Ya, enggak. Rektor itu nggak pernah. Saya tanya seperti itu aja. Saya tidak bertanya tentang tupoksinya, ya. Saya bertanya apakah saudara pernah menduduki jabatan? Tidak. Saya dosen aja. Saya Dosen aja? Saya hanya Oke. mengajar ya. Boleh saya berandai-andai? Ya. Andaikan saudara ditunjuk menjadi purek ya atau pudek ya, bidang kemahasiswaan. Oke. Di sini ada 3 hal yang akan saya tanya kepada saudara ya. Pertama, ada yang orang mengkritik tentang kedudukan saudara sebagai purek gitu, pembantu rektor misalnya bidang kemahasiswaan. Dia kritik saudara berkenaan dengan ketidakmampuan saudara, tidak cocok lah di bidang itu. Saudara tidak dekat misalnya dengan mahasiswa. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saudara juga sebagai dosen, ya. Orang mengkritik kinerja saudara berkenaan dengan pengajaran saudara di kampus. Nah, terus yang ketiga, saya mohon maaf sebelumnya ya. Orang mengkritik saudara saya lihat tadi di KTP-nya belum kawin. Yes. Orang mengkritik saudara sebagai seorang duda yang tidak bermoral. Seperti itu. Di 3 hal itu, manakah yang mempunyai potensi saudara marah kepada saya? Itu aja pertanyaan saya. Tadi yang ketiga apa? Yang tidak bermoral, tolong Pak Hakim. Seorang duda yang tidak bermoral. Seorang? Duda yang tidak bermoral. Duda. Duda yang tidak bermoral. 3 hal itu manakah yang punya potensi saudara marah pada saya dan saudara melaporkan saya? Saya nggak akan marah karena saya anggap dalam pertanyaan itu nggak ada poin tuh. Duda yang tidak bermoral. Memang ada duda yang bermoral berarti lalu saya mesti buktikan dulu bahwa saya duda, lalu buktikan saya bermoral. Jadi saya tidak akan layani itu karena saya anggap itu adalah ya semacam satu argumentum ad hominem itu aja. Oke, Kan baik. jadi buat saya nggak ada poin di situ. Saya anggap ya diucapkan aja. Saya anggap itu sebagai berita dari seseorang, bukan problem saya, itu problem dia tuh. Oke. Saya lanjutkan ya. Iya, Bagaimana seandainya berita yang terakhir tadi yang saya dapat tentang duda tadi, saya peroleh dari data-data yang entah dari mana saya peroleh, itu saya bilang kepada saudara. Ya itu artinya di dalam masyarakat kita dianggap bahwa orang yang tidak punya pasangan, apalagi duda, dia pasti tidak bermoral, apalagi janda. Kan itu justru yang mau kita batalkan. Jangan sampai ada pertanyaan semacam itu. Kan itu pertanyaan dungu sebetulnya tuh yang diucapkan oleh apa namanya tuh mereka yang mengkritik saya lakukan hal itu dan nggak pernah saya anggap itu. Karena kan itu buat apa itu diucapkan itu kan? Itu sebetulnya itu menghina gender equality itu sekaligus menghina para duda dan saya memang bukan duda. Oke, jadi ada. Tapi kalau saya layani kan nanti orang bilang buktikan bahwa Anda bukan duda gitu. Loh saya belum kawin itu artinya ya bisa memang tidak kawin, bisa duda segala macam. Sama seperti orang tanya, Anda tidak makan babi, berarti Anda Muslim. Loh, orang Yahudi juga nggak makan babi. Jadi yang saya mau maksud tadi, the epistemic community of thought itu batal karena tidak ada pendidikan reasoning gitu. Nah, itu nggak mungkin timbul dalam percakapan di negara yang bermutu akademisinya, itu nggak akan ada pertanyaan semacam itu. Jadi saya mau terangkan aja secara umum bahwa kita gagal menerapkan prinsip-prinsip berpikir yang teduh. Nah, prinsip berpikir teduh itu namanya kekuatan argumentasi, bukan kekuatan sentimen. Jadi public discourse itu yang saya terangkan tadi, the use of public reason, itu artinya menggunakan mata uang yang namanya pikiran tuh. The force of the better argument. Nah, kita seringkali tidak mau pakai mata uang argumen, kita pakai mata uang sentimen. Nah, 3 pertanyaan tadi itu mata uang sentimen, kira-kira begitu. Tapi itu hanya ilustrasi Pak Hakim. Terima kasih. Ya, itu kan ilustrasi. Ya. Tapi yang saya ingin tekankan ya, kaitannya dengan pertanyaan dari penasihat hukum tadi kan, ya. Kalau kita mengkritik seorang publik ya, pejabat itu katakanlah, apa yang patut dikritik
dari orang itu? Oke, semua public figure itu bukan cuma pejabat, selebritis juga public figure, dan selebritis juga kelihatannya begitu, kok masuk dalam wilayah privat. Loh, Anda begitu jadi selebritis, Anda tidak punya lagi wilayah privat. Anda memperoleh keuntungan puja-puji dari publik karena Anda public figure. Demikian juga public officer gitu, public servant. Kan dia dapat semua keistimewaan tuh. Kalau di jalan tol dia oleh para pengawal, dia udah dapat kemewahan di situ kan. Privasi dia harusnya tidak boleh didalilkan kembali karena dia udah dapat semua kemanfaatan publik. Jadi kalau saya kritik pejabat publik, saya kritik hasil dari kedudukan dia sebagai pejabat publik itu. Saya nggak kritik dia duda atau dia janda atau dia segala macam, enggak. Saya kritik yang Anda lakukan itu comply nggak dengan konstitusi. Yang Anda lakukan itu termasuk dalam the use of public reason apa bukan. Jadi itu sebetulnya di situ nggak ada perasaan bagi saya. Satu-satunya hal yang saya ucapkan, yuk mari kita berargumen itu. Tapi kemudian kalau argumen ya mulai mempersoalkan tuh Anda karena jomblo kan, karena saya kasih contoh misalnya bagaimana supaya lengkap di sini. Saya dikritik karena menghina presiden oleh seorang profesor ekonomi UI namanya Renald Kasali. Saya ucapin di sini ya supaya dicatat. Kata si Renald Kasali, Rocky Gerung itu kasar ucapannya karena jarang bercinta itu. Bayangin coba. Datang dari seorang profesor UI itu yang figur publik, dia di figur publik karena dia endorser jamu namanya jamu tolak angin tuh. Nah sekarang dia ucapin itu, artinya dia salah minum jamu. Dia mestinya minum jamu tolak dungu. Kan begitu dasarnya kan. Bagaimana dari seorang profesor datang kausalitas? Karena Anda jomblo, maka mulut Anda kasar gitu kan. Jadi silakan saudara Kasali, ganti iklanmu itu, saya minum jamu tolak dungu karena saya masih dungu. Bukan mesti begitu kan. Jadi ini saya kasih kritik aja, ini saya nggak ada urusan personal dengan dia. Tapi cara dia berpikir itu menunjukkan bahwa dia nggak paham apa yang disebut the use of public reason. Oke. Karena tadi ada juga komunikasi Anda dengan penasihat hukum berkenaan dengan kritik yang sifatnya personal itu yang tidak bisa dilakukan. Ya. Betul ya? Oke. Berarti kalau tadi yang digarisbawahi di pernyataan saudara tadi artinya kalau kritik berkenaan dengan kinerja itu adalah hal yang memang seharusnya dilakukan. Ya betul. Betul begitu ya? Ya, itu bahkan kedudukannya imperatif, wajib hukumnya untuk mengkritik. Kenapa? Karena kebijakan publik itu akan menyentuh kepentingan publik itu. Ya, terima kasih Pak Hakim.